Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berondong TVRI Bengkulu. Kita akan melanjutkan perbincangan. Tadi senang rasanya kalau kita mendengar kabar bahwasanya memang aksesibilitas sudah mulai mengalir lagi. Kapal sudah mulai bisa masuk. Tapi saya ingin ke Bang Leo dulu ini melihat dan ingin meminta pandangannya. Terutama kalau saya kasih highlight contoh ya Bang. Ada mungkin video di sosial media pekerja di Pulau Enggono membuang pisang ini karena pisang turun harganya. Benar. Melihatnya seperti apa Bang kondisinya? Iya, sedih. Efek pendangkalan arus ini. Benar, sedih. Dan itu beberapa tahun yang lalu juga waktu beberapa kali abang kesana juga ada juga kejadian seperti itu kan. Pisang sudah ada di lembaga, sudah rapi, tinggal angkut gitu-gitu. Harapan masyarakat bisa jadi menghasilkan uang, begitu tiba-tiba lama nunggu kapal, akhirnya berhari-hari membusuk di sana dan terpaksa dibuang gitu kan. Ya siapa sih yang nggak sedih, udah capek-capek dipanen ya bang ya, udah capek-capek diangkut, tapi akhirnya juga kebuang. Dan dapat kabar dari Pak Camatnya Enggano bahwa sekarang turun deh, jadi harganya jadi 20.000 per tandan yang grade A. Jadi yang biasanya 50.000 jadi 20.000. Karena kenapa? 30.000-nya untuk menutupi biaya kapal ikannya 15 juta PP itu ke Bengkulu. Jadi untuk menutup biaya itu jadi harusnya cuma 20.000. Tapi daripada dibuang ya diterima. Nah mungkin ini bisa bertahan untuk beberapa minggu ke depan, moga setelah kata Pak Tengku tadi mungkin dalam jangka seminggu lagi kapal Costa 2 dan 3 dan 5 yang besar-besar itu sudah sampai di Bengkulu bisa mengeruk, tidak mesti harus nunggu berbulan-bulan, mungkin dalam beberapa hari operasionalnya akhirnya bisa membuat kapal feri itu masuk dan bisa mengangkut penumpang dan bisa membawa komoditas-komoditas yang diperlukan oleh masyarakat Enggano. Ya, jadi ini juga menarik. Ini menyambung ke pertanyaan saya berikutnya ke Pak Teguh. Tadi kalau kita lihat memang ada harga beberapa komoditi dari Pulau Enggano itu turun. Kalau konkretnya sendiri dari pemerintahan kita saat ini Pak, upaya untuk mendorong geliat kesejahteraan masyarakat Enggano seperti apa? Bukan hanya karena efek pendangkalan ini, tapi secara umum seperti apa programnya? Jadi ini ada beberapa hal ya yang kemudian menjadi potensi. Yang pertama, baru-baru ini kita kemudian mengakomodir investor ya, tepung tapioka. Jadi mereka akan buka perkebunan singkong sekaligus mendirikan pabrik tepung tapioka dan mereka kemudian mengekspor langsung dari pelabuhan Enggano. Ini lagi upaya bagaimana dari Malakoni atau dari Kayapu kita bisa langsung ekspor ke negara-negara tujuan. Kemudian CPO, mereka juga akan bikin perkebunan sawit sekaligus dengan CPO dan minyak goreng ya, yang juga bisa langsung diekspor ke sana. Dan ini kan sebuah potensi pendapatan ekonomi bagi masyarakat Enggano. Nah kalau ini terjadi, makanya saya katakan kalau kemudian fasilitas ini baik, ya kan, fasilitas ini baik, nah tentu kemudian banyak investor yang bisa masuk ke sana. Kita belum berbicara tentang potensi perikanan Enggano yang luar biasa, ya kan? Apakah nanti akan ada pabrik pengolahan ikan dan sebagainya yang juga bisa didirikan di Enggano, ya kan? Kalau selama ini lumayan bagus ya. Iya, jadi ini yang kemudian, tapi tentu pemerintah provinsi juga nanti akan menyediakan fasilitas yang sudah ada kan jalan. Jalannya itu jauh lebih bagus bahkan dari jalan yang ada di Bengkulu, jalan tol karena dia rigid beton. Dari beton. Ya. Jadi seperti jalan tol gitu. Kalau dilihat dari atas itu persis seperti jalan tol. Menembus seluruh akses yang selama ini jadi hambatan. Nah, tinggal bagaimana kemudian fasilitas listriknya. Ya kan, kemudian fasilitas telekomunikasi. Telekomunikasi udah bagus sekarang, orang nelpon udah bagus. Tapi kemudian ada hambatan itu kan PLN karena bahan bakar minyak. Pada saat kemudian pelabuhan ini penangkalan harus dihemat ya. Harus dihemat, BBM-nya nggak bisa langsung. Nah, kendala ini makanya saya katakan bahwa 80% persoalan di Enggano itu selesai kalau pelabuhannya udah bagus. Ya. Itu selesai. Jadi kemudian hasil bumi mereka terangkut, mobilitas warganya jalan. Anak-anak Enggano banyak sekolah di Bengkulu, ya kan? Tapi nggak bisa pulang karena kapalnya lagi terhambat. Yang sudah di Enggano nggak bisa balik, gitu kan? Jadi ini hambatan ya dari sektor pendidikan, sektor kesehatan. Kita mau kirim dokter ke sana dan sakit, dokternya nggak bisa berangkat. Mau pesan pesawat,
karena pesawatnya Susi Air, kita harus pesan 1 bulan sebelumnya. Karena udah full. Udah full, begitu loh. Jadi akhirnya pakai kapal nelayan, ini beresiko yang kita seberangi ini adalah lautan luas. Samudra. Kita nyebrang saja dari Pulau Tikus ke Pasar Bungkulu, itu kejadian kemarin. Karena kita Samudra Hindia, samudra paling ganas sedunia. Nah ini yang hal-hal seperti itu kan kita harus betul-betul hitung agar kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, ya kan? Nggak usah pakai kapal peri lagi, tentu ada kapal yang disediakan ya oleh memang kapal-kapal penumpang Pelni. Ya kan? Nanti kita kan juga menghubungi Kementerian Perhubungan, ya Pelni dan sebagainya, harus ada kapal yang kemudian berlayar ke Bengkulu. Sekali ngangkut kan bisa 1.000 orang kan selesai masalahnya. Lucunya deh kalau dulu tuh, kalau misalnya siang sinyal ada, lampu nggak ada ya. Malam diutamakan untuk lampu. Kalau kemarin sempat 24 jam ada semua ya Bang. Nah, sekarang dihemat lagi, jadi kembali lagi. Bakar. Ya, jadi karena memang sumber dayanya memang didapatkan dari Bengkulu. Jadi kalau misalnya konektornya si pelabuhan ini ada apa-apa, kita harus berhemat seperti yang disampaikan tadi. Belum lagi keperusahaan mereka deh. Sebenarnya kalau misalnya wisata alam mereka tuh cantik banget gitu. Enggano merupakan salah satu sektor pariwisata yang unggul di Bengkulu sebenarnya. Nah, kalau misalnya akses ini tidak jadi masalah lagi, jangankan cuma sekedar komoditas, mungkin bisa jadi wisata lokal, wisata luar, bisa masuk ke Enggano. Ya, kalau dari Bang Leo sendiri, sarannya untuk kalau soal kesejahteraan tadi seperti apa? Ya, banyak komoditas begitu kan, tapi ya kalau misalnya Abang bilang tadi soal kepersataan, ya kalau misalnya itu bisa diangkat, ya tidak mungkin kemungkinan untuk bisa naik lagi nama Enggano. KNPI sendiri apakah pernah melakukan kunjungan ataupun program seperti apa? Iya, berapa kali. Jadi ada sempat kita ada kegiatan dengan gubernur-gubernur sebelumnya, ada acara-acara kemudaan di sana begitu kan. Terus juga ada kegiatan dari Kementerian Pemuda Olahraga soal kapal pemuda Nusantara dan sebagainya. Jadi memang lebih kepada KNPI kan lebih kepada kemudaan. Jadi memang lebih membangun karakter kemudaan untuk bisa lebih semangat, lebih bisa fokus terhadap prestasi dan akademiknya. Saat ini apakah ada mungkin anak-anak muda Enggano yang dibina oleh KNPI seperti apa? Berprestasi sejauh ini? Ya, kita bangga berapa kali ketemu anak Enggano yang rupanya sudah jadi ya salah satu ASN, salah satu kepolisian dan TNI. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah ada yang diasuh oleh KNPI, tidak, tapi kita bertemu dengan mereka, bangga sekali mereka sudah berpendidikan dan mempunyai pekerjaan yang layak. Oke. Itu tadi merupakan potensi-potensi yang luar biasa ya. Dan ini ada satu pertanyaan, mungkin saya mau ke Pak Teguh dulu menjawab pertanyaan ini, karena ini merupakan menyebutnya kita saran ataupun opini yang saat ini berkembang di masyarakat, yaitu adalah alternatif aksesibilitas, yaitu adanya pelabuhan Linau yang dianggap bisa diberdayakan untuk menggantikan sementara pelabuhan yang saat ini menjadi aksesibilitas dari Pulau Enggano ke Bengkulu dan juga sebaliknya. Tapi nanti akan kita bahas soal ini karena saya rasa akan panjang mengulik faktornya, mengulik apakah possibility-nya seperti apa. Jadi pemirsa TVRI Bengkulu, tetap bersama kami hanya di Berendo TVRI Bengkulu.